Cara buka gerbang rezeki bukan dari kerja keras, tapi dari pikiran bawah sadar. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Kamu mungkin udah kerja keras, udah lembur, udah nahan capek, udah doa, udah usaha, bahkan udah coba afirmasi. Tapi kok rezeki kayak mandek ya? Atau gini, uangnya datang, tapi cepet banget habisnya. Atau lebih dalam lagi, kamu takut punya uang banyak karena ngerasa gak pantas. Kalau itu kamu, video ini bukan tentang strategi bisnis, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu program di pikiran bawah sadar kamu. Jadi apa sih sebenarnya program bawah sadar? Pikiran kita tuh ada dua, pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu cuma 5%. Dan yang 95% itu adalah autopilot, pikiran bawah sadar. Dan sayangnya disitulah semua program soal uang tuh kesimpan. Kamu tahu nggak? Kalau dari umur 0 sampai 6 tahun, otak kita tuh masih dalam gelombang theta. Itu tuh kayak hipnosis alami. Jadi semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasain, semua tuh langsung keserap tanpa filter kayak spons. Jadi kalau kamu tumbuh di rumah yang penuh tekanan, atau selalu dibilang, udah deh jangan minta macem-macem, atau selalu ngelihat uang sebagai sumber konflik. Nah, semua itu terekam di alam bawah sadar kamu. Coba deh sekarang kamu ambil kertas sama pen, kita coba menulis jurnal, coba tanya ke diri sendiri, apa itu uang? Coba ditulis, uang itu titik. Apa persepsi kamu tentang uang? Kalau udah, next. Coba tulis, orang kaya itu titik. Apa persepsi kamu terhadap orang kaya? Lalu kalau udah, coba tanya ke diri sendiri, aku takut punya uang karena titik. Nah, jadi kenapa usaha keras aja gak cukup? Kamu mungkin bisa kerja keras, tapi kalau bawah sadar kamu percaya kalau punya uang itu sama dengan bahaya, atau orang kaya tuh egois, kamu tuh akan sabotase rezeki kamu sendiri. Jadi bayangin kalau kamu lagi nyetir mobil dan kamu lagi tekan gasnya full, tapi rem tangan kamu tuh masih aktif. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Bukan gas lebih keras kan, tapi kamu harus lepas remnya dulu supaya kamu bisa maju lebih kencang. Jadi aku pengen bahas 5 trauma uang yang bikin rezeki mandek. Yang pertama, survival based scarcity. Tumbuh di lingkungan yang serba nggak pasti. Mungkin waktu kecil kamu tumbuh dalam kondisi di mana uang itu selalu jadi sumber stres. Mungkin orang tua kamu sering bertengkar karena uang. Atau kamu pernah ngalamin krisis ekonomi keluarga. Atau kamu mungkin sering berpindah-pindah tempat. Akhirnya tubuh kamu tuh belajar kalau rezeki itu nggak stabil, dunia tuh nggak aman. Dan di pola bawah sadar kamu tuh selalu cemas tentang uang. Bahkan ketika lagi cukup, kamu mungkin juga nggak bisa nikmatin momen karena pikiran kamu tuh udah lari langsung ke nanti gimana ya kalau habis. Pas rezeki datang, kamu langsung panik mikirin masa depan. Mungkin contohnya kamu tuh baru terima gaji, tapi kamu langsung stres dan langsung over planning, harus bayar cicilan, dana darurat, pajak, dan lain sebagainya. Dan ini bukan dari rasa tanggung jawab, tapi dari rasa takut. Nah, solusinya apa? Solusinya kamu harus belajar kalau tenang itu sama dengan aman. Coba latih nafas setiap pagi dan ajari tubuhmu bahwa rasa cukup tuh bisa hadir hari ini juga. Coba rewire sistem saraf dari survival ke grounded atau rasa aman. Nomor 2, conditional worth trauma. Aku baru layak dicintai kalau aku berguna. Mungkin dari kecil kamu cuma dapat validasi saat kamu berguna. Pada saat nilai kamu bagus, pada saat kamu bantu mama, pada saat kamu gak bikin repot. Akhirnya kamu tuh percaya kalau aku cuma boleh nerima kalau aku berkontribusi. Dan di pola bawah sadar kamu tuh gak bisa nerima bantuan tanpa rasa bersalah. Atau kamu tuh overgiving sampai burnout. Atau kamu jadi susah istirahat karena kamu ngerasa kalau aku gak produktif, aku tuh gak berharga.
Contohnya, mungkin kamu lagi liburan tapi kamu tuh terus ngerasa kalau kamu harus kerja. Atau kalau kamu ada yang bantuin, kamu tuh langsung balas dengan ngasih sesuatu. Karena kamu gak nyaman kalau kamu cuma menerima. Solusinya, kamu harus latihan. Coba afirmasi, aku tetap layak walaupun aku gak ngapa-ngapain hari ini. Coba belajar bahan dengan damai, tanpa rasa bersalah. Lalu coba latih biarin orang lain memberi tanpa langsung balas budi. Trauma ketiga, intergenerational shame. Ada skrip keluarga kalau kita tuh siapa sih? Nggak usah tinggi-tinggi deh. Mungkin kamu tumbuh dalam keluarga yang punya narasi, jangan sombong, kita tuh bukan orang kaya. Atau kita tuh orang sederhana, nggak usah gaya. Atau hati-hati, makin tinggi kamu naik, makin keras jatuhnya. Akhirnya kamu belajar, kalau kecil itu aman. Kalau terlihat biasa-biasa aja itu aman. Dan di pola bawah sadar kamu gak berani tampil. Takut dikira pamer. Kamu jadi menolak pujian dan kamu selalu kasih diskon bahkan ke orang yang mampu bayar. Contohnya mungkin kamu punya produk bagus tapi kamu kasih harga rendah karena takut dibilang matre. Apa solusinya? Coba berduka atas identitas lama. Izinkan dirimu sedih karena kamu harus ngelepas aku adalah orang sederhana tapi diterima semua orang. Coba audit nilai-nilai keluarga kamu. Mana aja yang harus disimpan dan mana yang harus dilepas karena itu bikin kamu mengecilkan diri. Lalu, tanam identitas baru kalau aku boleh sukses dan tetap membumi. Nomor 4, financial betrayal. Pernah disakiti lewat uang. Mungkin kamu pernah dipaksa ikut investasi bodong atau dibohongi orang terdekat. Mungkin kamu dikasih uang lalu dikontrol. Atau bahkan uang dipakai buat manipulasi emosi kamu. Akhirnya kamu belajar kalau uang itu bahaya. Uang tuh bikin aku ngerasa gak aman. Dan di pola bawah sadar, kamu jadi takut punya uang. Akhirnya langsung dihabisin. Atau kamu gak percaya partner. Semuanya harus diatur sendiri. Atau kamu jadi overthinking tiap kali ada uang masuk. Contohnya, mungkin kamu dapat klien besar, tapi kamu langsung stres karena takut gak bisa deliver. Padahal secara skill kamu tuh mampu banget. Apa solusinya? Bangun batasan finansial yang sehat. Coba belajar bilang enggak ke permintaan yang gak seimbang. Lalu tanam ulang makna uang kalau uang bisa hadir dari relasi yang sehat. Dan aku bisa atur uang tanpa kehilangan kendali. Nomor 5, success punishment conditioning. Sukses sama dengan diasingkan. Mungkin waktu kamu mulai bersinar yang kamu dapat bukan dukungan, tapi sindiran. Mungkin kamu pernah dibilang sombong, atau dijauhin teman sendiri, atau dianggap berubah, atau diomongin dari belakang. Akhirnya kamu belajar kalau sukses sama dengan kehilangan koneksi. Coba tanya ke diri kamu sendiri, hal baik apa yang aku takutin? Atau kapan terakhir kali aku sabotase diri pada saat uang mulai datang? Nah, lalu gimana cara ngelepasin blok rezeki? Yang pertama, sadari cerita lama. Kamu tuh gak bisa ngubah sesuatu yang kamu gak sadar. Nomor 2, tanam cerita baru lewat afirmasi. Saya boleh menerima dengan mudah, saya layak menerima uang dengan damai, saya bisa kaya, dan tetap jadi diri saya sendiri. Lalu tarik nafas pelan, dan rasakan afirmasi itu di tubuh kamu. Kalau muncul rasa gak nyaman, itu bukan tanda kamu salah. Itu adalah tanda kalau program lama sedang aktif dan itu normal. Nomor 3, syukur sama dengan frekuensi abundance. Rasa syukur tuh bukan hanya etika, tapi adalah sinyal kalau kamu siap menerima lebih. Jadi subconscious atau pikiran bawah sadar itu tuh bisa diubah. Caranya gimana? Lewat repetisi, emosi, dan kondisi otak rileks atau theta state. Cara prakteknya gimana? Pertama, rekam afirmasi dengan suara sendiri. Kedua, dengar sebelum tidur atau saat bangun tidur. Lalu ketiga, rasakan emosinya, bukan cuma kata-katanya. Kalau kata Dr. Joe Dispenza, you don't get what you want, you get what you believe. Jadi dulu tuh aku suka ngerasa bersalah kalau nerima uang. Bukan karena aku gak butuh, tapi karena pikiran bawah sadar aku tuh percaya kalau mau dapat uang harus kerja keras. Jadi pada saat uang datang dengan cara yang gampang, misalnya dari passive income, dari hadiah, dari bantuan, aku tuh malah ngerasa gak enak. Kayak ini tuh gak adil, aku tuh belum capek jadi ini gak bener.
Tapi aku mulai sadar, ini tuh bukan aneh, ini tuh wajar. Karena program lamaku belum kenal kata mudah. Jadi aku mulai ganti skripnya. Aku ganti ke saya boleh menerima dengan mudah. Saya tetap layak, bahkan saat saya tidak lelah. Dan perlahan tubuh aku tuh belajar. Kalau rezeki gak harus datang dari luka. Kalau kamu ngerasa rezeki kamu kayak ditahan dari dalam, mungkin bukan karena kamu malas, tapi karena kamu ngejalanin skrip yang bukan punya kamu. Sebelum kamu lanjut scroll, coba ambil 5 menit untuk journaling. Apa pola lama yang ingin aku lepas? Dan apa versi baru dari aku yang siap menerima dengan damai? Kalau kamu mau, kamu bisa share refleksimu di komentar dan aku akan baca satu-satu. Rezeki yang paling besar bukan uangnya, tapi versi dirimu yang percaya bahwa kamu pantas menerimanya. Kalau kamu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng.